Hai semuanya. Informasi dan layanan analitis berhubungan dengan Anda Sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Mari kita lihat masing-masing indikator lebih detail sedikit lebih jauh. Jika perlu, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan setiap parameter organisasi dengan cermat. Sekarang mari kita analisa indikator fundamental utama perusahaan Dine Brands Global Inc., ticker DIN. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi per 9 April 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, perusahaan Dine Brands Global Inc. termasuk dalam subkategori Public Catering. 56 organisasi ikut serta dalam perbandingan ini. Ini sangat representatif. Kita akan melihat keputusan yang diambil berdasarkan hasil video. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang bersangkutan adalah 6,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 2,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar saham secara umum, kita dapat mencatat bahwa skor rata-rata pasar saham AS secara agregat adalah 1,9 poin. Melawan skor 6,5 poin untuk Dine Brands Global Inc. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Dine Brands Global Inc. dan saham subkategori, kita akan melihatnya dalam 12 bulan sahamnya Dine Brands Global Inc. menunjukkan dinamika minus 56,6%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 3,4%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar perusahaan Dine Brands Global Inc. adalah 0,29 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 622 miliar dolar. Dine Brands Global Inc. memiliki pangsa 0,047% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 0,21 miliar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 40 miliar dolar. Dine Brands Global Inc. mewakili porsi 0,539%. Membandingkan pangsa pasar yang ditempati dan kapitalisasi neraca, kita akan melihat yang berikut ini. Membagikan Dine Brands Global Inc. pada subkelompok ketika menilai nilai tukar sebesar 0,047%. Nilai buku sebesar 0,539%. Ini 1,247% lebih kecil dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori buruk, minus 1 poin. Organisasi yang dianalisis tidak memiliki kewajiban keuangan. Hasil pada tingkat kewajiban utang perusahaan sangat baik, 2 poin. Rasio harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya adalah 4,7. Rata-rata subkategori adalah 27,3, yaitu 83% lebih rendah dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian indikator harga tukar terhadap keuntungan dibandingkan dengan organisasi subkategori sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 63 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 79 juta dolar. Ini 26,1% lebih tinggi dari angka saat ini. Penilaian prediksi indikator keuntungan masa depan dibandingkan dengan subkategori baik, 0,5 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 0,4. Rata-rata pada subkategori 2, yaitu 80% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian nilai pasar perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator pada subkategori baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 810 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 1,020 juta dolar.
yaitu 26% lebih banyak dari angka saat ini. Penilaian perkiraan indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya sebesar 7,7%, dengan rata-rata pada subkategori sebesar 7,3%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 0,5%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dilihat dari jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 0,043%. Yang 9% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harga tukar perusahaan saat ini di Nebrands Global, Inc., mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan adalah $296.000. Dan di subkategorinya ada $271.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 9,2%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, 0 poin. Keuntungan per individu karyawan perusahaan adalah $63,400. Dengan rata-rata untuk subkategori, $9,900. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 538%. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Bagian penjualan per karyawan perusahaan adalah $819.000. Di subkategori $137.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 498%. Estimasi bagi hasil per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Sahamnya pendek 18,9%, dengan rata-rata subkategori 3,1%. Ini adalah penilaian dalam waktu singkat. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 25% untuk perusahaan di Nebrands Global, Inc. Sedangkan untuk subkategori tingkat RSI, 14, kurang lebih 35%. Rata-rata, sekuritas subkategori tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan sekuritas perusahaan di Nebrands Global, Inc. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $18,78. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $27,34. Perbedaan antara perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 46%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh sistem evaluasi informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis saham perusahaan di Nebrands Global, Inc. Sistem peringkat referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan beli pada harga $18,77 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang relatif tinggi. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada pukul 21.06. Stop loss ditetapkan pada 16,48. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian kesepakatan ditutup secara mandiri pada akhir perdagangan pada tanggal 9 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, SG, adalah pesanan jual penyeimbang. Video pesanan saldo akan atau sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan,
dasar atau penyeimbang. Urutan sebaliknya diperbaiki secara otomatis. Terima kasih semua telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets.